Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 Mekanika Teknik dengan judul Perkuatan Struktur Tools, baja penopang suatu bedroom, benteng panjang dengan metode eksternal, post tensioning. 1. Pendahuluan. Struktur truss baja umumnya digunakan bangunan gedung maupun non-gedung. Perencanaan struktur truss baja harus didasarkan pada persyaratan-persyaratan teknis yang berlaku sehingga dapat dihasilkan struktur yang mampu mendukung beban-beban yang bekerja. Memenuhi standar kenyamanan dan berdurabilitas tinggi, adanya perubahan pembebanan ruangan, perubahan fungsi ruangan, deteriorasi material, dan kesalahan desain atau pelaksanaan konstruksi dapat membuat kapasitas struktur existing tidak memenuhi standar teknis yang berlaku. Terdapat kesalahan desain pada struktur truss baja bentang panjang penumpang bedroom di sebuah gedung. Banyak elemen struktur truss yang mengalami over capacity, sehingga perkuatan diperlukan agar struktur mampu mendukung beban rencana pada kondisi layan dan ultimate. 2. Metodologi. 2.1 Informasi kondisi struktur existing ya. Di sini ada contoh gambar denah mengenai struktur truss. Ya, gambar 1, posisi struktur truss penumpuk deck bedroom dalam struktur portal gedung. Berikutnya 2.1 sama informasi kondisi struktur existing. Di sini untuk sebelah kiri ya. Gambar 2, tampak depan struktur truss baja menumpuk deck bedroom. Di sini ada contoh gambarnya sebagai berikut. Kalau untuk yang sebelah kanannya gambar 3, foto struktur truss baja penumpung del bedroom. Ya, untuk sebelah kiri contoh gambar, di kanannya ya denah asli yang sudah jadi ya. Untuk slide berikutnya, tabel 1 menunjukkan daftar profil yang digunakan sebagai elemen struktur truss beserta hasil uji tarik baja. Untuk tabel 1, penampang baja profil elemen struktur truss. Di sini ada yang contohnya batang horizontal atas. Untuk profilnya WF 300 dikali 150 dikali 6,5 dikali 9. FY nya 350,348, FU nya 498,247. Horizontal bawahnya WF 400 dikali 200 dikali 8 dikali 12. Untuk FY nya 366,836, FU nya 480,477. Untuk vertikal WF 200 dikali 125 dikali 6 dikali 9. Untuk FY nya 235. Untuk FU nya 400. Untuk diagonal FW nya 150 dikali 75 dikali 5 dikali 7. Untuk FY nya 235. Untuk FU nya sama 400. Di sini ada keterangan juga, tidak terdapat hasil uji tarik baja. Mutu baja diasumsikan sesuai dengan JIS SS400 dalam kurung FY sama dengan 235 MPa nya. Untuk FU nya 400 MP. Di slide berikutnya 2.2 standar desain. Analisa struktur truss deck bedroom mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang A, SNI di tahun 1727 sampai dengan 2013 tentang beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan struktur lain. Di sini ada mengadopsi dari ASCE 7 sampai dengan 10 minimum design load for building and other
Structures. Untuk yang B, SNI tahun 1729 sampai dengan 2015 tentang spesifikasi untuk baja gedung struktural, mengadopsi AISC 360 sampai 10 specification for structural steel building. Ya, untuk slide berikutnya, beban-beban yang diaplikasikan pada model struktur deck bedroom. Antara lain, A. Beban sendiri struktur berupa struktur terus baja dan plat beton bertulang sudah terhitung secara otomatis dalam pemodelan struktur. Untuk yang B, beban mati tambahan berupa karpet penutup plat beton dengan asumsi beban luasan sebesar 0,67 kN per meter persegi. Untuk C-nya, beban hidup berdasarkan SNI di tahun 1727 sampai dengan 2013. Beban hidup untuk ruang pertemuan sebesar 4,79 kN per meter kubik. Ya, slide berikutnya 2.3, idealisasi struktur. Spesifikasi PC strand yang digunakan dalam analisis perkuatan mengacu pada SNI 1154 sampai dengan 2016 yakni sebagai berikut. A. Kuat arus lele dalam kurung FY sama dengan 1680 MPa. B. Kuat tarik batas dalam kurung FU sama dengan 1860 MPa. C. Diameter nominal sama dengan 15,2 mm. D. Luas penampang nominal sama dengan 140 mm persegi. 6. PC strand tersebut ditransformasikan menjadi sebuah elemen strand dengan diameter 32,70 mm, luas penampang sama dengan 6 dikali 140 sama dengan 840 mm persegi. Ya, pada slide berikutnya menunjukkan pemodelan struktur terus beserta elemen strand. Di sini ada contoh gambarnya. Untuk gambar 4, pemodelan struktur terus existing AS6. Di sini ada contoh gambarnya ya. Kalau untuk gambar 5-nya, pemodelan struktur terus AS6 dengan tambahan elemen strand. Di sini yang 5-nya untuk ada elemen sebagai berikut. Di slide berikutnya, setiap terus pada struktur perkuatan terdiri dari 3 elemen strand. Yang pertama, strand horizontal. Kedua, frame elemen strand diagonal. Pada masing-masing struktur terus diberikan beban strain sebesar minus 0,01 mm. Gambar 6 menunjukkan detail pertemuan antara elemen strand diagonal dan elemen strand horizontal. Gambarnya di slide berikutnya. Di sini ada contoh gambarnya untuk detailnya. A. Keterangannya dari detail A yakni sebagai berikut. A. Elemen strand horizontal. Untuk yang B-nya elemen strand diagonal atau dalam kurung kiri. C-nya 2 elemen konektor dengan panjang sama menghubungkan A dengan B, antara A dan B dengan C, membentuk sudut 90 derajat. D. Elemen link yang menghubungkan C dengan struktur terus. Slide berikutnya 3.1, hasil analisis struktur existingnya. Di sini ada contoh gambarnya. Gambar 7, deformed sapet struktur terus
existing AS6 akibat kombinasi beban layar. Contoh gambarnya sebagai berikut. Slide berikutnya gambar 8. Di sini ada contoh gambarnya ya. Hasil style cek desain keseluruhan struktur terus existing dengan kombinasi beban rencana mengacu ketentuan desain AISC 360 sampai dengan 10. Di sini ada gambar 9. Hasil style cek desain struktur terus existing AS dengan kombinasi beban rencana mengacu ketentuan desain AISC 360 sampai dengan 10. Slide berikutnya di bawah angka 1 dengan nilai rasio kapasitas maksimum sebesar 0,89. Di sini ada contoh gambarnya, gambar 10. Deformed sopet struktur terus dengan perkuatan AS6 akibat kombinasi beban layan setelah diperkuat. Di sini ada contoh gambar setelah diperkuat. Pada slide berikutnya gambar 11. Di sini ada perbedaan lendutan tengah bentang struktur terus existing dengan struktur terus setelah perkuatan. Tuh perbedaannya aja ini. Pada slide berikutnya gambar 12. Di sini ada hasil style cek desain keseluruhan struktur terus setelah perkuatan dengan kombinasi beban rencana mengacu ketentuan desain AISC 360 strip 10. Di sini ada contoh gambarnya, bisa dilihat sebagai berikut. Dan di slide berikutnya gambar 13. Hasil style cek desain struktur terus AS6 dengan kombinasi beban rencana mengacu ketentuan desain AISC 360 strip 10 setelah diperkuat. Di sini ada yang untuk setelah diperkuat ya. Ya, masuk ke slide berikutnya. Kesimpulan dari slide-slide sebelumnya sudah dijelaskan di sini. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkuatan struktur dengan metode eksternal post tensioning dapat meningkatkan kapasitas resistansi beban dengan mengurangi lendutan struktur terus baja. Peningkatan kapasitas struktur secara signifikan dapat tercapai sehingga rasio kapasitas maksimum elemen struktur terus berdasarkan standar AISC 360 strip 10 pada kondisi existing sebesar 2,75 menjadi 0,89. Selain itu, lendutan struktur pada beban layan dapat berkurang sebesar 70% terhadap kondisi existing. Ya, di sini ada slide berikutnya, slide terakhir. Referensi saya mengambil materi dari suatu jurnal. Di sini juga saya cantumin juga untuk referensinya. Bisa dilihat ada 1 2 3 4 5 6 7 8 11 sekitar 11 referensi. Ya, bisa dilihat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya mengenai tugas besar 2 mekanika teknik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.